Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat, kita sudah berada di penghujung Ramadan dan kita sudah berulang kali menjalankannya. Tentunya kita sama-sama tahu target yang harus kita peroleh. Apakah target Ramadan? Sering kita dengar firman Allah yang disampaikan, yakni surah Al-Baqarah di ayat 183. Di sanalah kita dapati target atau tujuan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat ini Allah tegaskan supaya atau agar kamu bertakwa. Ingat, manusia punya kebiasaan dan orang sukses pun punya kebiasaan. Kebiasaan umum orang-orang yang sukses adalah fokus sejak awal kepada tujuan atau target yang ingin digapai. Nah, demikian pula kita hendaknya selaku seorang muslim, terlebih lagi sudah di penghujung Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dan belum tentu tahun depan kita akan menjumpai lagi. Apa itu takwa? Banyak ayat menyinggung tentang takwa. Yang dialih bahasakan menjadi bahasa kita secara umum adalah takut. Dari sisi bahasa, takwa artinya berhati-hati, wiqayah, hati-hati dan waspada. Jadi sebulan penuh kita dididik, di antaranya dengan mengendalikan diri, menahan lapar dan haus, rata-rata per hari 13 jam. Semua itu tidak lain tidak bukan mendidik kita menjadi orang yang makin waspada dan hati-hati. Dalam sebuah riwayat, sahabat Nabi Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin As-Sakhar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Ketika ditanya apa itu takwa, Abu Hurairah belum menjawab, justru melontarkan pertanyaan balik kepada si penanya. Kata Abu Hurairah, apakah kamu pernah menempuh satu jalan di mana di jalan itu banyak terdapat duri? Dijawab si penanya tadi, pernah. Abu Hurairah tanya lagi, apa yang kamu lakukan? Dijawab, tentu saya akan berhati-hati. Seketika itulah Abu Hurairah menjawab, itulah takwa. Maka berdasarkan riwayat ini, takwa dari sudut bahasa atau etimologi adalah menjalani hidup di dunia yang fana ini dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati. Bukankah dunia ini fana, pasti binasa?
Bukankah kita selalu dihadapkan dengan ujian dan juga kita punya musuh syaitan dan hawa nafsu? Maka berhati-hatilah. Lalu mengapa takwa dijadikan target dari pelaksanaan Ramadan ini setahun sekali? Di bulan ke-9 seluruh umat Islam, bagian dari rukun Islam, menunaikan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat di Al-Quran menjelaskan tentang takwa, yang juga menjadi alasan dijadikan target utama pelaksanaan Ramadan. Di antaranya Allah mengingatkan kemuliaan seseorang di sisi Allah cuma satu, takwa. Surah Al-Hujurat di ayat ke-13, Surah 49 ayat 13. Di penghujung ayat ini jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi melalui Ramadan kita dididik menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Pantas Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, motif utamanya dua, karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang masa lalu, meskipun baru dosa kecil. Orang yang dapat ampunan dari Allah adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan bahkan dalam sebuah hadis qudsi, bila dibandingkan dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, haji dan seterusnya, maka puasa Ramadan mempunyai kedudukan tersendiri. Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu, semua amalan manusia akan kembali dampaknya kepada dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Betul ibadah lainnya apapun nama dan bentuknya hanya semata-mata untuk Allah, tetapi puasa punya kedudukan khusus dari sisi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Banyak orang merasa bisa bermain, menghindarkan diri dari tuntutan dan tanggung jawab lantaran tidak merasa muraqabatullah. Tetapi beruntunglah orang melalui Ramadan dididik supaya hati-hati dan waspada. Allah tahu setiap gerak-gerik kita. Bukankah Allah mengutus malaikat yang mengawasi kita? Sebagaimana tertera dalam surah Al-Infitar, surah 82 ayat 10, 11 dan 12. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada sisi kalian ada malaikat yang mulia di sisi Allah, yakni tidak pernah membangkang. Katibin yang selalu mencatat setiap gerak-gerik kita, termasuk ucapan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu secara pasti apa yang kamu perbuat. Maka berhati-hatilah, jangan sombong, jangan merasa punya backing, jangan merasa punya kekuatan. Hidup di dunia fana. Permasalahannya ketika mati, kalau dibiarkan tentu nyaman bagi semua orang. Ternyata tidak. Setelah kematian kita transit di alam kubur, lalu menunggu datangnya hari kiamat. Tatkala kiamat tiba, kita dibangkitkan, maka di sanalah kita akan diminta pertanggungan jawab siapapun dalam hal apapun. Allah kembali tegaskan tentang pengadilan di akhirat nanti. Surah Az-Zalzalah bagian ayat terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Intinya, baik maupun buruk sekecil apapun akan dibalas. Maka janganlah berbuat zalim. Hati-hatilah dan waspada. Itulah tujuan Ramadan. Takwa dari sisi bahasa yaitu wiqayah.
hati-hati dan waspada. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, takwa dijadikan target adalah karena sebaik-baik bekal di antara sekian banyak bekal yang harus kita siapkan adalah takwa. Kita bakal mati, kita akan masuk alam akhirat, kita akan diminta tanggung jawab. Maka tentunya orang-orang yang berakal akan menyiapkan bekal. Di antara sekian banyak bekal, maka takwalah yang terpenting. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di penghujung ayat 197. Meskipun ayat ini konteksnya menyangkut haji, tapi bisa kita gunakan untuk persiapan secara umum, apalagi menyangkut akhirat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Siapkan bekal kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi melalui Ramadan kita diingatkan supaya menyiapkan bekal terbaik, takwa. Siapapun ketika mati nggak akan dibawa kecuali amal soleh. Refleksi dari takwa tadi. Rasulullah menggambarkan ketika seorang mati hendak dikuburkan, yatba'ul mayyitu salasun, yang mengiringi jenazah yang akan dikuburkan hanya 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Selesai penguburan, fayarji'usnan, kembali 2, pulang ke rumah masing-masing. Wa yabqa amal, yang kekal menemani adalah amal soleh. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat, semoga Allah memberkahi kita sekalian. Tahukah kita alasan selanjutnya takwa dijadikan target? Ingat, betul kita butuh pakaian untuk menutup aurat, bahkan untuk beribadah. Tetapi dari sekian banyak pakaian, maka yang terbaik adalah takwa. Surah Al-A'raf ayat 26. Allah tegaskan, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi melalui Ramadan kita dipersiapkan untuk memiliki pakaian terbaik, yaitu takwa. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah, tidak ada kata terlambat. Masih kita punya peluang untuk menggapai takwa. Lalu bagaimana caranya? Yang termudah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita sekalian, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dan kecukupan. Betapa beruntungnya orang yang bertakwa. Di dalam surah At-Tahrim atau surah At-Tolak yang sebelumnya disebutkan, yaitu surah 65 di penghujung ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapi, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah pun mengingatkan,
bahwa bertakwa itu kapan saja dan di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada, di dalam Ramadan, sesudah Ramadan, atau kapanpun, di dalam masjid, di luar masjid, di jalan, di rumah, bertakwalah. Kemudian iringilah setiap perbuatan buruk setelah taubatan nasuha dengan amal soleh. Niscaya amal soleh yang terakhir akan mengcover keburukan masa lalu. Dan berinteraksilah, bersosialisasilah dengan segenap manusia dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa kita, menerima semua rangkaian ibadah kita sepanjang Ramadan dan di saat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, terhindar dari siksa kubur dan neraka, serta dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان